Jadi kalau sekarang keluarin kertas putihnya, keluarin ya. Kalau nggak ada, minta punya temennya, minta robekkan dikit aja ya. Oke, kertas hasil EKG-nya juga keluarin sekarang. Ayo, keluarin, jambrengin di depan kalian masing-masing. Nanti saya keliling. Ya, kalau ada yang nggak ini berarti nggak siap praktikum. Ayo. Kertas putih, kertas hasil perekaman EKG, ya, oke. Nah itu boleh fotokopian juga nggak apa-apa, terserah, ya. Kemudian pena atau pensil, ada pulpen atau pensil, siapin sekarang, ya. Kemudian jangka, kalau bawa jangka dari rumah, ya silahkan. Kalau kemarin habis beli jangka, sekarang digunain. Ngapain kemarin beli? Kalau nggak digunain sekarang, ya. Ayo, sudah semua? Yang nggak bawa kertas rekaman EKG siapa? Yang nggak bawa kertas? Angkat tangan nanti biar dibantu temennya. Yang punya lebihan nanti kasih temennya. Yang nggak bawa ada? Ada semua. Bawa semua. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nanti dibagi sama temennya. Ini ada lebih banyak. Bawa semua? Oke, sip, pintar. Jangka sudah? Oke, siap tempur ini ya? Siap. Oke, yuk kita mainkan ya. Sekarang kita masuk ke, nah ini komponen dulu ya. Oke, jadi sebelum saya masuk ke interpretasi, nanti ada beberapa komponen yang harus kita hitung ya. Nah yang pertama ya, yang akan kita lihat itu adalah gelombang P. Saya akan terus saja ya, bodo amat kalau kalian berisik ya terserah. Gelombang P, QRS, kemudian ada J point di sini atau ST. Ya. Nah, ini atau ST, ya. Itu. Kemudian nanti yang akan dicari lagi adalah jatah atau jarak R ke R. Kalau saya bilang R ke R, berarti yang dilihat adalah puncaknya. Di sini, di ujung paling ujungnya nih R ke R, bukan bodinya, di badannya bukan. Jadi kalau saya bilang R ke R berarti di puncaknya. Paham ya? Puncaknya itu gambarannya kalau dilihat di sini digambar di bagian pink. Cuma sampai segitu. Nggak boleh lebih. Nggak boleh ke bawah lagi. Black pink boleh. Yang black pink ini. Pokoknya ini black, ini pink. Ya, black pink. Pokoknya daerah black pink itu. Oke? Sudah ya? Nah, kalau saya nanti bilang gelombang P, berarti ini gelombang P. Dari awal P, sini dia naik. Nah, waktu dia naik dia turun. Itu gelombang P. Paham ya? Nah, kalau dilihat gelombang P di sini dihitung nanti. Ini berapa kotak kecil? 1, 2, 3, 4. Gitu misalnya. Itu gelombang P. Kalau yang disebut interval PR, itu adalah jarak waktu yang diperlukan dari gelombang P ke R. Berarti adalah yang dari SA node kemarin ya, atrium ke AV node gitu ya. Nah, itu yang digunakan ya. Jadi mulai dari awal gelombang P sampai awal gelombang Q itu PR. PR interval, bukan PR pekerjaan rumah ya. Oke, PR interval. Sudah? Ini Q, R, S. Sudah ya? Nah, J point, S dengan T interval ini. Nah, ini kalau interval ada PR interval, ST interval, TP interval, QT interval. Yang paling sering digunakan itu adalah atau dipakai buat interpretasi ini, PR interval. Ya, sama yang QT interval. Ya, ini ya. Nah, berikutnya yang dipakai di segmen ya, itu yang paling sering dipakai adalah ST segmen. Nah, ini ST segmen. ST segmen itu bukan dari awal gelombang S, bukan, tapi akhir gelombang S. Dia ada di garis isoelektris ini ke awal gelombang T. Nah, ini ST segmen. Atau yang disebut di sini dengan J point. Ya, itu. Sekarang sampai sini dihayati dulu. Karena waktu masuk ke bawah nanti sudah interpretasi yang lebih kompleks. Sudah? Coba dilihat lagi. Gelombang P, QRS, ya, kemudian T, interval PR, ST segmen. Sudah? Oke, sekarang kotak ya. Nah, kemarin ya gambarannya itu ada kotak besar, ada kotak kecil. Kalau saya bilang kotak besar, berarti isinya 5 kotak kecil. Ya, kalau saya bilang kotak kecil, berarti isinya
0,04. Berarti satu kotak besar nanti 0,2. Ya, itu. Nah, kalau itu saya bilang masih kotak. Kalau saya bilang detik, nanti lain lagi. Ya, 1 detik ada berapa kotak besar? Ayo. Ayo. 1 detik berapa kotak besar? Tuh kan, belum ready berarti ini. Ayo. Karena nanti saya mainnya detik, bukan satu kotak besar, satu kotak kecil lagi, bukan. Saya mainnya detik nanti. Oke, sekarang diulangi. Satu kotak kecil itu adalah 0,04. Satu kotak besar adalah 0,2 detik. 0,2 detik. Berarti 1 detik itu berapa kotak besar? Oke, 1 detik berapa kotak kecil? Betul, 25. Sekarang, dalam waktu 3 detik, ada berapa kotak besar? Ada berapa kotak kecil? 75. Nah, sekarang dalam waktu 6 detik, ada berapa kotak besar? 30 kotak besar. Ada berapa kotak kecil? 150. Oke, itu dipakai 1 detik, 3 detik dengan 6 detik. Ya. Nah, sekarang ya masuk ke langkah pertama ya, menghitung denyut jantung. Oke, untuk menghitung denyut jantung itu ada 2 cara yang kita gunakan. Cara pertama adalah perkalian, cara kedua adalah pembagian. Untuk yang perkalian nanti ada 2 metode yang akan kita gunakan. Syarat utama untuk pembagian, syarat utama untuk menghitung denyut jantung dengan perkalian itu adalah dia harus kita tentukan dulu iramanya reguler atau irregular. Ya, kalau dia reguler atau teratur berarti sebenarnya lihat di bawah. Tapi kalau kita lihat gambaran sekilas itu kelihatan dia reguler atau irregular. Ya, nah kemudian yang kedua ya, yang harus dihitung itu harus dalam durasi 6 detik. Perkalian syarat utamanya harus 6 detik. Berarti berapa kotak besar? Tuh kan masih belum paham ya. Berapa kotak besar? Kalau dia tidak dalam 30 kotak besar, berarti kalian nggak bisa pakai metode yang perkalian. Ya, ini cuma berlaku untuk irama yang reguler. Ya, irama reguler. Kalau irregular nggak bisa pakai ini. Jelas ya? Oke. Caranya ya, kalau dia 6 detik, ya kita hitung jumlah gelombang R dalam 6 detik. Kemudian dikali 10. Paham ya? Ini kalau misalnya kita lihat ya, ini misalnya 6 detik. Ya. 6 detik ini kita hitung dari awal di sini pertama. Dan berarti kalau kita lihat di sini ada berapa gelombang R? Dilihat tadi dari puncaknya. Kalau bilang gelombang R berarti yang puncaknya yang kita hitung. Paham ya? Tadi kita udah perjanjian yang tadi Blackpink itu tadi. Nah, ya. Berarti kita hitung sekarang. Ini kan 1, 2, 3, betul ya? 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 dikali 10. Berarti 80 kali per menit. Ya, jelas ya? Oke. Ada metode yang kedua lagi ya, dihitung dengan dalam waktu 3 detik. Ya. Kalau dalam waktu 3 detik berarti nanti ya cuma 3 detik separuhnya. Berarti kemungkinan dia 1, 2, 3, 4. Nah, ini harus dikali 20. Berarti 4 dikali 20 ya. Tapi syaratnya dia harus yang reguler. Nah, ini saya ulang-ulang. Ini bukan iseng banget sih. Itu karena prinsipnya reguler. Kalau dia irregular jangan sekali-sekali pakai ini. Ya, karena hasilnya nanti tidak akan baik ya. Hasilnya nanti bisa berbeda-beda ya. Oke, sekarang untuk yang irregular. Kalau untuk irama irregular kita pakai namanya metode pembagian ya. Kalau dengan metode pembagian ini ya, caranya adalah ya kita pakai kotak besar dengan kotak kecil ya.
Nah, dicari ya dalam waktu. Nah, ini yang dicarinya adalah dalam R ke R juga sama. Ya, cuma ya metode ini menggunakan kalau misalnya R ke R ya, contohnya ya. Jadi rumusnya adalah rate-nya itu adalah kalau dia pakai kotak besar, berarti kita nanti akan bagi kotak besar itu dengan 300. Jadi 300 dibagi berapa kotak besar yang kita ketemui dalam R ke R. Paham ya? Oke, sekarang lihat di sini, jangan lihat atasnya. Lihat di sini, berapa ini R ke R? Berapa jaraknya kalau gitu? 1, 2, 3. Benar ya? Ini kan 3 ya? 1, 2, 3. Ini kan ya? 1, 2, 3. Berarti 3. Berarti 300 dibagi 3. Sampingnya 1, 2, 3, 4. Berarti 300 dibagi 4. Sekarang sampingnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? 6. 5. Salah, saya kelebihan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya benar 5. Ya. Nah itu berarti 300 dibagi 5. Jelas ya? Oke. Ini kalau pakai kotak besar. Sekarang kalau pakai kotak kecil harus dibagi 1.500. Ya, 1.500 karena kita hitungnya per menit, ya enggak? Nah, berarti pakai yang 1.500. Nah, 1.500 dibagi jumlah kotak kecil loh ya, jangan salah. Yang ada di antara jarak R ke R. Ya, nah itu ya, jadi dihitung berapa. Ya, kalau misalnya di sini dia kotak kecilnya ada berapa ini? Ini kalau dihitung satu kotak besar, ini ada 5, berarti 25 gitu ya. 5 kotak kecil ya. Itu ya, berarti 1.500 berapa? Kotak kecil ya, ini juga sama. Ini kan 10 ya. Nah, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 15. Nah, sudah? Jelas ya ini ya? Oke. Nah, untuk menilai yang R ya, kalau kita ragu dia ada di kotak yang sebelah mana, sebelah sini apa sebelah sini gitu ya. Nah, boleh kita pakai kotak yang sebelah sebelumnya kalau kita ragu. Kan dia ada yang misalnya dia agak kesinian dikit tuh. Itu misalnya atau kesanaan dikit. Nah, kita pakai kotak yang sebelumnya saja. Ya, supaya nggak ragu. Kalau tadi ngitung detik juga yang sama, yang ngitung detik juga. Sudah ya? Yang langkah 1 sudah clear. Langkah kedua, menentukan irama jantung ya. Menentukan irama jantung itu menggunakan 2 cara. Cara yang pertama itu adalah menggunakan kertas dengan pena. Nah, sekarang siapkan kertas EKG-nya, siapkan kertas biasanya. Ini kagak ada whiteboard ya. Nah, ya udah nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang ya caranya ya cuma terlihat. Jadi intinya letakkan kertas di atas kertas rekaman EKG dengan hanya puncak R dengan R saja yang terlihat. Lihat gambar ini ya. Yang kertas ini harus menutupi badan R. Ya, kertas ini harus menutupi badan R. Nah, yang terlihat cuma puncaknya aja, titik atasnya doang. Nah, kalau sudah terlihat ini, tandai puncak R-nya tersebut. Nggak usah ditandai bintang-bintang, bulan sabit, nggak usah. Titik aja, titik, tik gitu ya. Kemudian ini tik boleh, ya atau garis seret gitu aja boleh. Sudah? Coba. Nah, oke, pembagian kertas dulu. Yang belum punya kertas putih silahkan minta temennya dulu, tak tungguin. Kalau belum punya kertas, minta dulu temannya. Cuma sedikit aja kok kertasnya. Hah? Jangan, sayang. Oh, pakai kertas itu aja, kertas. Ya ini aja, ini kebanyakan nih. Ini kertas apa? Oh, salah. Minta kertas itu aja sama temennya. Atau ini aja nih, di bawahnya dipotong tuh, Mbak. Nah, itu. Butuh kertas, apa? Butuh kertas apa sih? Oh, jangan. Biarin aja gitu. Sudah? Oke. Nah, jadi itu ya. Tandai titik tadi ya. Nah, kemudian ya, kan sudah ditandai sini titik 1, gitu kan ya. Nah, kemudian baru kita pindahkan kertasnya tadi ya ke sebelahnya. Jadi yang tadi dia di titik 1 atau R1 misalnya,
Dia pindah yang tadinya R1 pindah ke R2. Paham? Dipindah, geser. Ya, digeser ke kanan. Ya, digeser ke kanan. Ini yang tadinya dia ada di sini, pindah ke sebelah sini. Ya, sudah ya. Nah, kalau digeser dicocokkan. Kalau sama, ya, titiknya berada pada titik yang sama seperti yang R1 dengan R2, ya, itu baru kita anggap dia namanya reguler. Mau sampai kapan? Sampai 6 detik. Berarti harus ditentukan dulu akan kita ukur sampai mana. Karena kalau dia panjang kita akan 2 hari 2 malam kagak selesai-selesai. Ya, oke. Nah, berarti ditentukan dulu 6 detik. Sudah? Kalau sudah baru. Nah, sekarang saya minta kalian ya, ini ada teman kiri kanan nggak? Ada ya? Nah, ini boleh bertiga. Nah, ini berdua-berdua coba ya, berdua-berdua. Di yang ini dengerin Bu Hani dulu, jangan ngobrol sendiri dulu ya. Ini, di yang ini coba dilihat ya. Pakai kertas yang tadi, ini kita anggap 6 detik ya. Pakai kertas yang tadi dihitung. Yang ini ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, ke sini. Ke temennya masing-masing. Ya, terus nanti gantian. Boleh ya? Oke. Sudah? Yuk latihan dulu. Nanti pas kasus saya keliling. Nah, yuk. Gimana caranya? Ngerti nggak maksudnya? Ya Allah. Oke, sekarang gini, siapkan dulu kertas EKG-nya. Atau kalau misalnya punya ininya di print nggak? Nggak. SOP. Ya, SOP-nya di print nggak? Nggak. Oh, SOP-nya nggak di print. Oh ya sudah. Pantesan kayak nggak dong. Ya. Kalau yang punya kertas SOP-nya dikeluarin. Ya, ini kertas SOP-nya. Ya, kalau enggak pakai, nah ini kalau pakai kertas yang ini kan enggak sampai 6 detik soalnya ya. Iya. Kalau gitu nanti aja deh pas latihan kasus saja kalau gitu. Karena enggak sampai 6 detik. Ya, oke. Jadi tadi intinya itu tadi ya. Nah kalau misalnya titik awalnya dia sama, jadi ini tadi ya pindah dari sini, ini kertasnya, ini pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana terus. Ya, jadi digeser. Ya. Nah badannya R itu nggak boleh terlihat, harus ditutupi yang kertas putih. Ya. Kalau misalnya kalian punya SOP, sudah ngeprint SOP, boleh dicoba yang di sini. Ya, coba yang punya SOP ada? Siapa yang punya SOP? Saya liatin. Ada? Oke, coba Mbak, kamu latihan. Saya liatin. Bawa kertas Mbak? Ya udah, coba kamu itu yang ini. Nah, yuk, bisa nggak? Dikipas. Oke, sudah ya. Kalau sama ya, waktu dia pindah, misalnya kan tadi dia R1, anggap di sini R1, ini R2, R3 ya. Tadi yang kita taruh, kita titikin itu di R1 dengan R2 ya. Kemudian dipindah, yang tadi kita titikin di R1, kita pindah ke R2. Berarti di sini nanti R1 dengan R2 ya. Nanti pindah ke sana sampai ke yang terakhir ya, sama ya. Ya sudah. Oke, sudah. Kalau dia sama, ya berarti namanya reguler. Kalau dia tidak sama, entah dia memanjang atau dia memendek, ya berarti namanya irregular, ya atau tidak teratur, ya itu. Sudah ya. Sekarang menggunakan jangka. Siapkan jangkanya masing-masing. Sudah ya.
Nah, jangka ini tidak berlaku untuk ditusuk ininya ya. Layar LCD screen-nya tidak buat ditusuk jangka ya. Nanti saya dimarahin maknya masing-masing. Gara-gara Buhani anak saya minta dibeliin HP baru. Wah. Ya. Oke, sudah ya? Nah, sekarang tadi kan pakai R1, R2, kalau pakai ya saya mau mesti dari R1, R2, R3 tadi ya, yang seperti gambar di atas ya. Nah, letakkan yang tajam di R1. Ya, R1 yang di atas nih. Misalnya ini R1 gitu ya. Misalnya ini R1. Letakkan yang tajam di R1. Berarti kita akan mulai awalnya itu di R1. Ya. Kemudian yang pensilnya itu di R2. Sudah? Nah, setelah jaraknya terlihat ya, kemudian diangkat ya, diangkat jangkanya, pindahkan yang tadinya dia di R1 pindah ke R2 tanpa melebarkan ukuran jangkanya. Paham? Nah, sudah. Pindah terus. Ya. Sudah? Sudah. Oh, gitu juga. Tapi aku lebih prioritas. Makanya enak sebenarnya. Kilonya. Sebenarnya aku tuh foto siang. Betul. Wes. Apa sih kan? Oh, tahun ini. Ada. Ayah ada tiga. Kita lagi kudanya. Depan ya datang. Wah, aku mau kepikiran aku biasa kan terus aku tak sekan dia aja aku tak wae kok gue saya aku mau kos itu itu makanya saya bisa ya muncul sampai saya bisa kalau ganti belajar nggak cepat sekali ya sudah hektar apa yang sekolah aku pengen dapat tadi ya. Mereka apa yang menyelesaikan nutrisi sosial apa itu
tinggal di X gimana kan? Ini HP ku aku punya sinyal ini. NPT ku NPT di besok apa pun dah apa sendiri. Besok kami sudah ketemu. Kita nggak pulang. Oke, jadi ya hasil saya keliling ya. Simpulan yang pertama, menghitung denyut jantung dan menghitung irama jantung harus dalam durasi 6 detik. Tidak bisa menghitungnya cuma gambaran 3 IRS, nggak bisa. Paham ya? Harus dihitung 6 detik. 6 detik itu bisa dihitung dengan menggunakan lead 2 panjang. Lead 2 panjang artinya lead 2 yang dihitung dalam waktu 6 detik. Paham? Nah, lead 2 panjang dihasilkan setelah kita pakai otomatis. Jadi kalau pakai rekaman EKG gitu ya, di mesin EKG tekan otomatis dulu, nanti dapat 12 lead langsung ya. Kemudian kita tekan manual, dicari lead 2. Paham? Nah, cuma kemarin saya kan udah cerita, kalau pakai manual kita harus tekan kapan startnya, kapan stopnya. Kalau enggak dia akan merekam terus sampai 24 jam kalau kertasnya banyak. Ngerti? Nah, itu kalian harus ngitung-ngitung dulu nanti sampai 2 hari 2 malam nanti ya. Jangan ya. Berarti harus 6 detik. Taunya 6 detik dari mana? Dari tadi. Kotak dari tadi ya. Canda. Dari tadi ya 30 kotak besar. Yang paling gampang pakai 30 kotak besar. Paham ya? Itu untuk menghitung denyut. Kemudian untuk menghitung irama ya, untuk menentukan irama berarti kita hitungnya dalam waktu 6 detik juga, pakai yang lead 2 panjang. Paham ya? Nah, untuk menghitung irama ya, yang paling akurat itu sebenarnya menggunakan jangka. Nanti coba perhatikan antara yang menggunakan kertas dengan menggunakan jangka. Kalau pakai kertas, satu kotak kecil dia akan diabaikan. Satu kotak kecil perbedaan atau 1 sampai 2 kotak kecil perbedaan dia diabaikan. Tapi kalau pakai bukan diabaikan tuh maksudnya kertasnya itu dia tidak akan menghitung satu kotak kecil yang kelebihan. Itu maksudnya. Paham ya? Tapi kalau pakai jangka, satu kotak kecil itu akan terlihat. Nah, jadi lebih akurat sebenarnya menggunakan jangka. Ya, itu. Dah, ya. Nah, kemudian ya, kalau dikatakan dia teratur berarti antara R ke R kalau dihitung dia sama. Akan tetapi ada yang disebut reguler tapi dia abnormal. Contohnya misalnya dia punya pola tertentu. Jadi contohnya misalnya R yang satu dengan R yang kedua dia normal. Tapi R3 dengan keempat dia punya selisih satu kotak kecil gitu misalnya. Nanti balik lagi ke R3 dengan R4 dia normal. R5 dengan ke-6 dia punya selisih satu kotak kecil. Contohnya kayak gitu. Dia punya pola, tapi dia teratur. Nah, itu berarti reguler yang abnormal. Tinggal kita hitung nanti. Ini kira-kira dia gangguannya ada di mana. Ya, itu. Jelas ya? Oke, yuk kita mulai lagi. Nah, kalau misalnya ya, nah ini tadi
sudut jangkanya itu nggak boleh diubah-ubah, ya. Nah, terus satu lagi kesalahan yang saya lihat tadi, ya, waktu menghitung pakai kertas, ya, yang dilihat itu, ya, yang waktu menghitung pakai kertas, kertasnya itu yang berjalan, bukan kita garis-garisin kertasnya, bukan, paham ya? Yang kita garis-garisin itu cuma R1 dengan R2. Kertasnya yang jalan, bukan kita garis-garisin kertasnya. Paham ya? Nah, kemudian menggunakan jangka, ya, bukan caranya itu bukan kertas yang sudah digaris-garisin tersebut, jangkanya kertas kosong ya. Jangkanya itu berjalan dari kertas kosong yang ada yang kita titik-titik kita bukan. Tapi jangkanya itu berjalan di R, gambaran R-nya bukan titik-titiknya. Paham ya? Nah, jadi itu yang saya keliling tadi, ya. Jadi jangan mengulangi, ya. Jadi yang di kertas kosongnya dititik-titiki, nah kemudian jangkanya dijalani di sana, bukan, ya. Oke. Berikutnya bisa lanjut? Bisa. Ya. Sekarang ke gelombang P. Ingat, gelombang P itu dia asalnya berasal dari S anode. S anode itu dia depolarisasi atrium atau atria. Berarti kalau ada gelombang P, berarti dia adalah gelombang normal yang dihasilkan oleh sumber listrik alami jantung. Kalau ada gelombang P pasti ada QRS, pasti ada T, ya. Tapi kalau nggak ada gelombang P, berarti dia bukan dari atrium. Berarti dia nanti denyutnya adalah dari ventricle. Itu dulu yang harus dipahami, ya. Nah, untuk menilai gelombang P ada 3 hal. Jadi nanti pada interpretasi gelombang P harus ada 3 hal ini yang saya cari. Ya, yang pertama, gelombang P harus muncul sebelum QRS. Ya, itu yang pertama. Dia ada nggak? Ada gelombang P nggak? Ada sebelum QRS. Nah itu yang pertama. Yang kedua, gelombang P itu konfigurasinya adalah defleksi positif. Kalau dilit 2 panjang tadi. Paham ya? Defleksi positif karena dia kontraksi atrium berarti dia naik ke atas. Nah, kemudian yang ketiga ya ini ya, ukuran normalnya ada durasinya, ada intervalnya kalau gelombang P. Gelombang P itu panjangnya itu adalah 0,12 kurang dari 0,12 dan kurang dari 0,3 milivolt. Kalau yang atas itu dia pakai milivolt, yang sini dia pakai detik. Ya kemarin kan saya udah cerita kenapa speednya adalah 0,25 dari 5 gitu kan ya. Nah, jadi kalau 0,12 detik berarti berapa kotak kecil? Kurang dari 0,12. Berarti kurang dari kemungkinan dia hanya 1 atau 2 kotak kecil. Paham ya? Oke. Jadi itu kalau ya abnormalnya yang pertama, kalau dia tidak normal, kalau dia tidak ada gelombang P-nya, dia nggak normal. Kemudian yang kedua, ya, kalau dia positifnya naiknya terlalu nih, misalnya kan normal. Nah ini kan normal, ya, nih ya. Kemudian dia ada 2, kayak gunung gitu, jadi dia 2 aksen, namanya itu mitrale. Nah itu berarti dia ada gangguan kontraksi. Ya, itu mitrale. Nah, yang ketiga, P pulmonal. Berarti ini ada masalah di paru nanti. Ya, di paru-paru dia ada masalah. P-nya itu dia naik tinggi. Nah, itu berarti ada masalah di gelombang P. Oke, untuk gelombang P sudah? Oke, boleh saya lanjut? Nah, yuk. Sekarang untuk menilai PR interval. Tadi PR interval itu adalah dia kalau kita nilai dari awal gelombang P sampai awal gelombang I. Meskipun namanya PR, tapi dia tidak dihitung sampai R. Kesalahan yang sering muncul adalah dihitung sampai R. Ya. Padahal dia cuma dihitung sampai awal gelombang Q. Ya, itu konsep pertama. Ya. Tapi yang saya nilai di sini adalah interval PR dia selalu ada di garis isoelektris. Garis isoelektris itu adalah polarisasi yang kemarin saya ceritakan.
Ada polarisasi, depolarisasi, repolarisasi ya. Nah, kalau isoelektris berarti repolarisasi lurus. Seret ya, isoelektris. Nah, PR interval itu harus lurus di garis isoelektris. Kalau dia naik turun berarti gambarannya yang salah. Artinya pasiennya bergerak gitu ya. Nah, itu nggak bisa kita pakai. Kalau pasiennya ke atas bergerak kan dia bergerak begini dia naik ke atas. Itu nggak bisa kita pakai. Harus ulang lagi ya. Itu direkam tambahan lagi gitu ya. Maksudnya bukan diulang lagi pasiennya ya. Pada garis isoelektris jaraknya ini ya, awal gelombangnya gelombang. Nah, poin kedua ya adalah durasinya itu adalah 0,12 sampai 0,2 detik. Berarti berapa kotak kecil? Berapa kotak kecil? 3 sampai 5 kotak kecil. Kalau dia panjang, berarti ada masalah itu nanti. Namanya AV block. Ya, AV block itu adalah kalau misalnya normal itu kan dia kalau PR itu kan berarti jarak antara SA node ke AV node. Nah, berarti kalau AV block berarti ada hambatan ke AV. Berarti namanya AV block. Nah, itu kalau dilihat dari interval PR. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. Nah, tadi kan awal gelombang P sama awal gelombang Q. Betul ya? Oke. Nah, kalau kita lihat ini yang pertama, ini gelombang P, betul ya? Ini Q. Normal, ada berarti ya. Ini PR interval. Yang kedua, ini ada gelombang P, ini ada Q. Normal, ya. Yang ketiga, ada nggak ini gelombang P? Ada gelombang P, ada Q-nya nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada Q-nya. Nah, ini gangguan nih. Ya. Berikutnya, awal gelombang P, Q. Ada ya di sini ya Q-nya nih. Oke, berikutnya P, Q. Ini ada P, nggak ada Q. Nah, ini yang tadi saya bilang, ya. Dia denyutnya teratur di sini. Nanti di sini dia nggak teratur. Kan lihat nih, RTR-nya sama. Nanti dia nggak teratur. Nih RTR-nya sama. Nanti dia nggak teratur. Teraturnya itu di sini nanti. Sama nanti ukurannya. Nah, ini yang gangguan yang tadi reguler abnormal. Ada di AV block. Namanya AV block. Ya. Oke. Ini sama nih polanya. PR ya. Terus ada gelombang P hilang. Nah, itu contohnya kayak gitu. Sudah? Saya boleh lanjut ke QRS? Boleh. QRS ya. Q R S. Nah, normal apabila terdapat gelombang Q dan S pada isoelektris. Berarti ini Q, S-nya itu yang ini tadi hitungannya S-nya. Ya, bukan yang bawah ini. Ya, tapi yang di isoelektris itu, ya. Nah, gelombang R dia defleksi positif, artinya dia naik. Ya, dan berjarak kurang dari 0,12 detik. Berapa kotak kecil? 3. Ya. Nah, tidak normal apabila tidak lengkap QRS-nya. Ya. Nah, atau jarak terlalu lebar. Yang muncul dia cuma Q sama S. Ya. R-nya dia nggak kelihatan lancip, jadi melengkung aja. Ya, itu. Sudah? Nah, itu untuk QRS. Kemudian berikutnya di langkah ke-6 itu adalah menilai gelombang T. Untuk gelombang T, tidak hanya gelombang T saja, tapi kita juga lihat segmen ST. Yang ada hubungannya dengan T itu segmen ST atau J point. Berarti normal kalau dia berada pada garis isoelektris. Nah, ini. Nih, garis isoelektris. T-nya juga sama di isoelektris. Ini kan ya, ini gitu ya. Terus ini awalnya itu ya. Nah, ini T-nya langsung isoelektris. Nah, ini black blue, bukan black pink, black blue ya. Nah, ini tidak normal apabila dia naik, J point-nya naik atau S-nya naik dengan T-nya naik. Nah, ini contohnya. Ya, ini isoelektris ya. Oke, sudah. Nah, saya lupa tadi kasih tahu. Kalau sebelumnya saya kasih tahu. Jadi untuk membaca EKG itu perlu jam terbang. Jam terbang itu bukan sayanya terbang, bukan. Ya, tapi butuh latihan. Perlu belajar banyak membaca kertas EKG. Jadi tidak bisa kalian cuma dalam waktu 30 menit ini kalian langsung bisa baca EKG.
Ya, waktu saya pertama kali belajar EKG ketemu pasien itu saya cuma perhatiin ini gambar apaan gitu ya. Nah, habis itu dipelajari. Setiap ada gambaran saya lihat. Belum bisa, belum mahir-mahir. Nah, tapi kalau sudah keseringan, itu saya sudah lihat sekali sudah bisa melihat. Ya, nah jadi ya kalau kalian berharap, saya berharap nih harusnya saya bisa baca EKG bisa membuhani hari ini. Jangan berharap ya, nanti kasihan kalian, nanti dianggap saya membuhani PHP gitu. Oh tidak ya, saya nggak pernah PHP, tapi saya ajarin langkahnya hari ini ya, dan saya ajarin yang paling biasa muncul itu apa saja ya, itu sudah. Nah, sekarang kesimpulan. Nah, kenapa saya katakan itu? Karena nanti pada waktu kesimpulan, saya nggak berharap kalian itu menginterpretasi yang abnormal, enggak. Tapi saya kasih tahu hanya nice to know aja. Gambaran ini seperti ini, gambaran ini yang seperti ini. Yang saya kasih tahu adalah bagaimana irama sinus normal sama gangguan pada sinus. Nah, itu aja, ya. Oke, sekarang ya, kesimpulan. Yang kita cari pada kesimpulan ya, itu adalah yang pertama ya. Kalau tadi ada langkah 1, 2, 3, 4, 5 dengan 6 ya. Yang di langkah 1 itu adalah menghitung denyut jantung. Kalau denyut jantung normal itu adalah kita pakai yang atrium. Yang dari SA0 denyut jantung normalnya berapa? 60 sampai 100. Kalau dia kurang dari 60, berarti dia bradikardi. Kalau dia lebih dari 100, dia takikardia. Yang dipakai adalah denyut yang ada di atrium. Ya, karena nanti ada 3 denyut. Denyut yang pertama di atrium, denyut yang kedua di ventricle 40 sampai 60, ya. Denyut yang ketiga nanti ada di putihnya. Ya. Nah, kalau dia misalnya dapatnya 40, itu kalau di atrium dia bradikardi, tapi kalau di ventricle dia normal. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat dia awalnya dari mana dulu. Kalau dia muncul dari gelombang P, berarti dia di atrium. Berarti yang kita pakai patokannya adalah 60 sampai 100. Kalau dia 60 sampai 100 berarti normal. Sudah normal. Kalau dia yang pertama kalau dia kurang dari 60, tadi berapa? Namanya apa? Bradikardi. Kalau dia lebih? Takikardi. Sekarang saya tanya, kalau denyutnya 30? Bradikardi. Kalau denyutnya 150? Takikardi. Kalau 70? Sudah ya, itu nanti ya. Sekarang yang kedua. Langkah yang kedua tadi adalah menghitung irama. Betul ya? Iramanya reguler dengan irreguler. Kalau dia reguler namanya sinus. Ya, berarti nanti ini namanya sinus ya. Tapi syarat bilang sinus, sebentar, jangan dicatat dulu. Ya, sebentar, jangan dicatat dulu. Syarat bilang sinus harus normal semua mulai langkah 1 sampai langkah 6. Paham? Boleh bilang sinus, tapi harus normal semua dari langkah 1 sampai langkah 6. Dan biasanya kalau normal iramanya, ya itu dia sinus. Tapi kenapa saya bilang harus langkah 1 sampai 6? Tadi lihat yang AV block. Dia reguler kan? Berulang polanya. Nah itu bukan sinus. Paham? Nah dia akan berbeda tadi, yang polanya itu tadi dia akan berbeda nanti di gambaran berikutnya. Di bawahnya dia berbeda. Berarti kalau sinus syaratnya apa? Harus normal di 1 sampai 6. Nah, kalau yang kedua, iramanya reguler atau irreguler. Kalau reguler, tadi ada 2. Reguler yang betul-betul reguler, sama reguler yang abnormal. Paham ya? Yang tadi ada gangguan reguler, tapi dia ada polanya. Ya, itu ada gangguan. Nah, itu nggak bisa dibilang iramanya sinus. Ngerti ya? Nah, berarti yang satu normal, yang kedua juga normal, ketiga 4, 5, 6 normal. Berarti nanti dia iramanya sinus. Jelas ya? Nah, sekarang kalau langkah pertama dia tadi RR-nya, misalnya RR-nya 40. Kemudian langkah kedua 3, 4, 5, 6-nya dia normal. Berarti interpretasi kita apa? Sinus
Sinus bradikardi, betul. Ya, dan sinus bradikardi, ya, sudah. Oke, nah sekarang saya kasih kasus lagi. Kalau ya pasiennya itu dia yang denyut jantungnya dia 105, kemudian iramanya dia irregular, berarti aritmia yang brakikardia. Ya, karena dia bukan sinus tadi. Yang bawahnya juga bukan, ya. Sudah. Nah, itu. Jadi irama sinus ya, itu aritmia, ya. Nah, berikutnya gangguan denyut ya. Jadi pertama itu sinus dan lain-lain. Nah, kalau sinus berarti langkah 1 sampai 6-nya dia normal. Nah, berikutnya nanti ada dua kata ya, kalau di interpretasi EKG ada dua kata. Yang pertama dia asal gangguannya ya, asal gangguannya itu kalau dia iramanya dari SA not kemudian ada sampai akhir itu namanya sinus. Kalau yang kedua nanti ada pasangannya kayak tadi bradikardi gitu ya, udah dari denyut jantungnya. Kemudian itu kalau normal semua. Kalau gangguannya ada di gelombang P ya, 1, 2, sekarang langkah ketiga. Kalau gangguannya dari gelombang P, berarti gangguannya yang muncul, yang pertama gelombang P-nya muncul berkali-kali. Nah, jadi ada banyak gelombang P. Nah, intinya adalah dia kontraksi begitu, tapi dia nggak memompa penuh. Jadi cuma gitu, tapi dia nggak memompa penuh. Gelombang P-nya ada banyak. Nah, berarti masalahnya adalah di gelombang T. QRS-nya ada, T-nya juga ada. Nah, berarti masalahnya di gelombang P. Gelombang P tadi asalnya dari mana? Kontraksi mana? Atrium. Berarti nanti nama depannya bukan sinus, tapi atrial atau atrium. Berarti karena dia masalah gelombang P, berarti masalah depannya nanti kita tulis adalah atrium atau atrial. Sekarang tinggal cari belakangnya. Kalau dia bermasalah di denyut jantung, bisa ke fibrilasi atau takikardi. Kalau dia masalah di irama, bisa fibrilasi. Nah, ya, kalau dia banyak jumlah gelombangnya, namanya atrial flutter. Nah, dia banyak kayak gigi gergaji. Nah, itu namanya flutter. Ya, sudah. Kemudian kalau misalnya sekarang, kan sudah ada tadi di masalah gelombang P. Nah, masalah berikutnya adalah kalau tidak ada gelombang P. Berarti artinya apa? Berarti artinya apa? Kalau dia tidak ada gelombang P, artinya? Tidak, betul. Tidak ada dari atrium, tapi yang muncul dari ventricle. Berarti tidak akan ada gelombang P, ya enggak? Nah, berarti namanya nanti adalah ventricle depannya. Nanti lihat denyutnya. Kalau dia besar, ya nanti ventricle takikardi. Iramanya ventricle fibrilasi. Paham ya? Nah, tapi tidak bisa cuma sekali doang begini, nebak-nebak gitu nggak bisa. Harus belajar banyak, ya. Jadi ada beberapa bacaan boleh, ya. Itu sudah ya. Itu intinya itu, ya. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke kasus 1. Oke, di kasus 1, ya ini pasien real. Pasien saya di tahun berapa ini? Saya lupa. Ya, nah ini pasiennya keluhannya pada waktu itu kalau nggak salah, ya ini pasiennya baik hati, ramah dan suka menolong. Pak, saya mau minta gambaran EKG-nya buat nanti latihan soal. Oh boleh, perlu berapa kali? Nah, saya kalau mau ditanya-tanya juga nggak apa-apa. Baik hati banget ini bapak, ya. Kalau boleh saya kasih tampilkan fotonya, wis nggak apa-apa, ya. Tapi nggak boleh, aturannya nggak boleh kayak gitu, ya. Oke. Saya lihat di lead 2, coba lihat, masing-masing lihat di lead 2. Yuk, sekarang kita interpretasikan bareng-bareng. Di kasus ini, ya, kita interpretasikan bareng-bareng, ya. Nanti Bu Hani keliling lagi, ya. Saya keliling lagi, saya akan tanya interpretasinya apa. Sudah, ya. Yang kalian lakukan adalah kalian memperagakan, ya. Nah, ini menggunakan ini
Ada ya? Bisa menggunakan ini ya, latihan ke temannya masing-masing, berdua-berdua. Ya, dilakukan tadi yang langkah pertama menghitung denyut, ya. Langkah kedua menghitung irama. Yang ketiga mana gelombang P-nya? Ingat tadi gelombang P harus ada 3 hal kan yang diklarifikasi. Kemudian QRS, interval PR, QRS, dan T. Ya, sudah. Mikir dulu baru laporan ke temennya, sampingnya. Ayo, bisa nggak? Mau ke temennya atau kita lewatin aja ini? Langsung jawabannya. Gambar satu langsung jawaban. Karena kalau gitu, kalau kayak gitu saya nggak keliling. Saya cuma di depan doang. Tapi kalau diskusi sama temannya saya pastikan. Biasanya saya keliling. Kalau yang di tadi yang di lantai 3 itu saya keliling. Nah, ternyata ada beberapa perbedaan persepsi. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nyoba dulu, Ya. Nas. Oke, sudah? Yang ini sudah bisa semua? Mau langsung ke jawabannya? Oke, saya Ya. duduk kalau gitu. Nah, langsung jawaban kan? Oke, sip. Jawabannya yang pertama. Ya, yang pertama itu kan dihitung. Ya, dihitung dia ada berapa berarti di sini RR-nya? Kita tahu gimana dia di jawaban tadi. Ada berapa RR-nya? R-nya ada berapa R? Mana? Kok 10? Dikit, Mas. Kita dalam berapa detik sih? 0,5 sampai 10. Ada berapa? 10? Dapatnya dari mana 10? Ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Syaratnya tadi berapa detik? 6. Itu pasti 6 detik. Syaratnya berapa detik? 6 detik dapatnya 10? Enggak. Terus kenapa jawabannya 10? 4,5. 6 detik tadi berapa kotak besar? Terus jawabannya 10? Berapa jawabannya? 7. Betul sekali. 7 jawabannya. 70 jawabannya, bukan 7. 7 Kali 10. berarti kali 10. Berarti 70. Yang menjawab 100 atau 110 salah. Ya. Karena syaratnya tadi kan udah pengulangan ya. Syaratnya 6 detik. Ya, mau langkah 1, langkah 2 syaratnya 6 detik. Sudah? Coba dihitung lagi. Betul nggak 6 detik? Caranya hitungnya, kalau kotak besar ini kan dia antara, kalau dilihat dari era pertama ya, dia kan kalau ragu misalnya dia ada di kotak sini atau kotak sini, dihitung aja sebelumnya. Di sini boleh, di sini boleh. Dihitung jadi 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai 30. Ya, itu baru 6 detik. Ya, 70. Sudah ya? Langkah kedua. Berarti ditaruh di sini kertas, ditutupin badannya pakai kertas. Cuma badan yang antara R1 dengan R2. Ini R1, ini R2. Ditutupin badannya. Cuma kelihatan puncaknya saja. Puncak nih, kalau misalnya pakai tangan ini saya tutupin begini. Ini anggap bawahnya ini. Cuma puncaknya gini. Ini juga puncaknya doang. Sudah ditutupin. Kemudian dari puncak yang ini, kalau sudah dititik ya, nggak usah bulat-bulat gede-gede, bunga-bunga nggak usah, ya, klik gitu aja, ya. Nah kemudian dipindah, ya. Ini ruangan mau dipakai tak? Enggak. Setelah kita, Nas. Jam berapa? 14.30. Oh ya sudah. Ini ya, kemudian dipindah. Yang tadinya kertasnya di sini posisinya nih, kalau di sini gambar tangan ya, dipindah, seret, pindah ke sini kertasnya. Anggap yang tangan di sini nih, noter ini ya, ini saya anggap kertasnya, pindah, seret, kertasnya ke sini. Seret, pindahnya ke sini. Terus sampai 6 detik. Ya, cuma sampai 6 detik. Jangan panjang-panjang lagi. Oh. Jelas?
Jelas. Sekarang lihat, ada gelombang P apa enggak? Enggak. Munculkan gelombang P dalam waktu 6 detik. Gelombang P-nya ada QRS-nya enggak? Enggak. Betul, ya ada. QRS-nya, nah gelombang P-nya berapa durasinya? Berapa durasi gelombang P-nya? Ini ada berapa nih? 1, 2 ya? 2,5 ya? 2,5. Berarti sekitar 0, 2,5 berarti 0,010 ya? 0,1. Benar ya 10 ya? Iya. Oke. Saya salah nggak sih? Benar 2,5 nggak sih? Betul. Setengah. Ini kan di awal gelombang P sampai akhir gelombang P, betul nggak? Kok 2? Ini kan ada di depannya 1 ya, belakangnya 1 ya. mulai Anggapnya seperempat, 2,5, 2 sih ya. Oke, 2. Coba yang sebelah sini. Ini 1, 2. Ini 2. Ini 1/4, 2 ya. Iya. Oke, ini 1/4, bener ya? Oke, ya wis. Nah, dia terbalik. Pencil cap. Coba. Oke, sudah ya? Bisa. Dah. Habis itu ke interval PR. Berapa jaraknya interval PR-nya? Ada di garis isoelektris ya, saya bisa lihat di garis isoelektris. Terus berapa durasinya interval PR? Awal gelombang P sampai awal I. Berapa? 1, 3 ya? Iya. 1, 2, 3. Benar ya? 3 ya? 1, 2, 3. Betul. 3 ya, berarti 0,12. Kemudian habis itu QRS. QRS betul ya, QS-nya ada di isoelektris, R-nya defleksi positif. Kemudian S dengan T, S-nya dia di isoelektris, nah nggak ada ST elevasi. Berarti interpretasinya sinus ritem. Sinus ritem. Ya, irama sinus normal atau irama sinus ya. Sudah. Oke. Sekarang yang gambaran kedua. 2. Apa interpretasinya? Sinus aritmia. Apa ki? Bradikardia. Coba lihat di lead 2. Apa jawabanmu ini? Jawabanmu ini? Aku enggak. Bradikardi. Di lead 2, lihat. Lead nah, dihitung. Ada berapa ini? Berapa detik? Boleh pakai 3 detik, boleh. 3. Nah, ini reguler kayaknya ya? Ya. Reguler. Jadi boleh pakai penuh kalian. Ya, reguler. Kalau lihat reguler gini, berarti gimana nih? Irama. Denyut jantungnya? Denyut jantungnya? Kira tuh 49. Berapa sih? 40. 49. Denyut jantungnya? Hah? Berarti kardi 40. Oke, betul 40 ya. Oh, salah 40. Iramanya? Irama? Reguler enggak? Irreguler. Kalau dilihat sini kan dia lebih panjang sini. Ya. Ini juga dia lebih panjang. Irreguler. Berarti interpretasi yang lain sama kan? Irama ini gelombang P ada, QRS ada, T ada gitu kan ya? Ya. Interpretasinya? Sinus bradikardi. Sinus. Sese. Iya toh? Aritmia. Tetap aritmia. Hah? Aritmia ya, bradikardi. Ini. Aritmia apa bradikardi? Ada gelombang ini gimana iramanya? Oh, irama. Denyutnya dihitung Kacau. R ke R dihitung. Berapa? Ini denyutnya tetap dihitung loh ya. Meskipun bentuknya cantik kayak kawat gigi kayak gini. Berapa R ke R? Kalau kayak gini berarti pakai apa?
Pembagian apa perkalian? Bagian. Yes. 1.500 dibagi berapa kotak kecil di sini? Aku 9. Pilih di sini, terserah. Mau yang mana? Berapa? Intinya 1.500 dibagi 9. 9. Berapa? 167. Yes. Yeay. Yeay, ya. Betul. Oke, kemudian denyutnya, denyutnya iramanya Reguler. Irreguler. ya. Nah, ini ada gelombang P nggak? Tidak ada. Nggak ada gelombang P. Berarti dia asalnya dari ventricle. Ventricle. Berarti namanya ventricle Takikardi. Yeay. Yeay. Nah, berikutnya. Lanjut. Nih, lihat di lead 2 aja, biar cepat. Ya. Ini sebenarnya udah saya tandain sini, gambar ininya. Aku gak jawab itu. Ya. Enggak ya? Ya. Tapi di sini udah kelihatan ini. Stem. Denyutnya berapa? Yes. 100. Yes. 100. Yeay. Benar. Kemudian apa namanya? Irama. Irama. Apa lagi? Irreguler. Irreguler. Tuh, ada gelombang P, ada Dah. IRS, ada ST-nya. Interval PR-nya ada ya. ST-nya naik. Lihat ini. Di sini, Elevasi. di sini, di sini, Ya. di sini, ya. Ini naik, ini naik. Ya, oke. Berarti dia Elevasi. iramanya sinus sebenarnya, ya enggak? Ya. Tapi masih sinus, belum aritmia kan 100, kurang dari 100. Berarti kan masih normal. Berarti irama sinus normal dengan ST elevasi Elevasi. di lead 2, lead 3 dengan AVR. AVR. Ya, itu Lead interpretasinya. 3, lead. Sudah. Lead 3 juga. Sekarang ini Oh, ini apa ini? Lupa. ada iramanya gimana? Irama denyut. Denyut. Gak gitu. 60. 60. Denyut? Ini hitam kan? Yes. Ini di bawah 60 kalau nggak salah. 60. Nah, ini pakai 1.500 ya. Ya. Oke, pakai 1.500 ya. Kemudian 60. reguler? Irreguler. Ada gelombang P? Banyak. Banyak. Banyak gelombang P-nya. Nah, ini berarti atrial, langsung kelihatan atrial. Ya enggak? Atrial ini yang disebut flutter. Flutter. Ya. Oh, Atrial flutter. flutter berarti dia sama seperti gigi gergaji atau kalau dicari di Google namanya sawtooth ya. Jadi seperti gigi gergaji. Ini yang disebut dengan atrial flutter. Ya. Sudah. Next. Berikutnya. Udah kayak mau mati. Jadi. Benang kusut. Betul. Gimana? Ini pasti dia ventricle. Ventricle apa? Fibrilasi. Karena dia tidak beraturan. Sudah? Nah, yang ini. Ini Asistol. sistol. Ya, ya, kelihatan di sini ada denyutnya lama, kemudian dia hilang terus ke bawah. Pasiennya sudah meninggal ini, ya. Oh iya dah. Iya. Oh. Oke, ya asistol harus di RJP dulu, ya, di RJP, di shock, di shock, ya. Nah, ini, ya, sudah. Ya, Oh. tapi kalau mau dihitung denyutnya boleh, di sini boleh dihitung. Ya, nanti dihitung denyutnya tetap dihitung denyutnya, iramanya reguler atau tidak. Cuma nanti interpretasinya adalah asistol. Sistol. Ya, gitu caranya. Sudah? Nah, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat semuanya. Ya, oke. Nanti kalau misalnya mau ada, Bu ini saya kurang paham, saya mau latihan lagi boleh ya. Misalnya nanti kapan gitu, nanti yang mau belajar boleh nanti dikumpulkan. Kalau yang kelas sebelumnya juga tadi kayak gitu. Nanti saya mau kapan lagi gitu. Mau. Boleh terserah ya. Oke, nanti janjian lagi ya. Saya kira itu saja ya. Kalau mau latihan lagi silahkan. Kasusnya juga
kalau mau latihan lagi silakan. Kalau ada yang kurang paham silakan nanti kita ke pertemuan kapan. Untuk itu ini pertemuan saya terakhir ya di kelas ini. Ya, Ya. habis itu kalian sama dosen-dosen yang lain ya. Saya sudah dimajukan dulu ya. Jadi 4 pertemuan itu jatah saya nanti ya, tapi karena saya PJMK ya, tapi nanti saya terus memantau kalian. Kita akan ketemu lagi tapi pada saat yang nggak enak, yaitu pada saat UTS dengan UAS. Nah, Waduh. ya. Nah, oke, jadi pada saat UTS dengan UAS. Kalau gitu itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah ya, rajin-rajin belajarlah ya. Nanti pas UTS dengan UAS kalau bisa belajar yang baik, jadi nilainya biasanya pada anjlok terjun payung ya. Nah, itu nanti kalau bisa lebih banyak belajarnya ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Makasih, Nurse. Ini mau dipakai kelas bener. Zoom apa? Oh ini, benar. Oh nggak ada. Sini aja. Yang nggak masuk ke situ aja ya. Oh. Saya manual nanti. Oh iya. Jadi nanti yang masuk ini aja ya. Makasih, Nurse. Ya. Praktiknya seperti apa? Ya. Nanti Iren ya? Ya, Iren. Iren nanti kasih tahu. Ya, makasih, Nurse. Ya, hati-hati, Nurse.